Kisah Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan penakluk Yerusalem. Salahuddin Al-Ayyubi, yang lebih dikenal sebagai Saladin, adalah seorang pemuda gagah berani yang namanya abadi dalam sejarah. Tekadnya yang kuat untuk membebaskan Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman tentara salib membuatnya menjadi salah satu pahlawan Islam yang paling dihormati. Kata-katanya yang penuh semangat seringkali menggema di medan perang, bagaimana mungkin aku bisa bahagia sementara Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa masih di bawah kekuasaan tentara salib? Bagaimana mungkin aku bisa makan dengan lahap sementara semua ini terjadi? Bagaimana mungkin aku bisa tidur nyenyak pada malam hari? Kisah hidupnya adalah sebuah cerita yang menggetarkan hati, menggambarkan perjalanan seorang pahlawan sejati, penjaga Masjid Al-Aqsa dan penakluk Yerusalem. Dahulu, di Baghdad, hiduplah seorang tukang kayu yang terkenal. Di usia senjanya, ia mencurahkan seluruh keahliannya untuk membuat mimbar megah dari kayu kenari. Keindahan mimbar tersebut membuatnya terkenal di seluruh negeri. Banyak orang datang kepadanya dan menawarkan harga tinggi untuk membelinya, namun jawabannya selalu sama, mimbar ini hanya dibuat untuk Masjid Al-Aqsa. Saat itu, Yerusalem berada di bawah kekuasaan tentara salib yang didukung oleh Paus dan kerajaan-kerajaan Eropa. Meskipun tampaknya mimpi untuk menempatkan mimbar itu di Masjid Al-Aqsa jauh dari kenyataan, tukang kayu tersebut tetap berpegang teguh pada harapannya. Cerita tentang mimbar tersebut akhirnya sampai ke telinga seorang anak kecil bernama Salahuddin. Sejak saat itu, ia bercita-cita untuk merebut kembali Yerusalem dan meletakkan mimbar tersebut di Masjid Al-Aqsa. Lahir di Tikrit, Irak, Salahuddin adalah putra dari seorang ayah berdarah Kurdi dan ibu berdarah Turki. Minatnya pada pendidikan agama sangat besar, bahkan melebihi ketertarikannya pada pelatihan militer. Ia mempelajari berbagai ilmu seperti logika, filosofi, sosiologi, fikih, dan sejarah, yang membentuk dasar pengetahuannya yang luas. Ketika berusia 26 tahun, Salahuddin mendapat tanggung jawab besar bersama pamannya, Shirkuh, seorang jenderal yang dihormati. Pada saat itu, Mesir berada dalam krisis, dan tentara salib berusaha memperluas kekuasaan mereka di Timur Tengah. Salahuddin dan Shirkuh berhasil membersihkan Mesir dari tentara salib, dan setelah kematian Shirkuh, Salahuddin diangkat sebagai Perdana Menteri Mesir serta Panglima Tentara Sultan Nur al-Din Zengi. Dengan kekuasaan absolutnya atas Mesir, Salahuddin mendukung Ahlus Sunnah dan mendirikan madrasah Sunni serta institusi-institusi baru. Ia juga berhasil mengakhiri kekuasaan Fatimiyah pada tahun 1171 atas perintah Nur al-Din Zengi. Setelah kematian Sultan Nur al-Din Zengi, Salahuddin berusaha menjaga kesatuan negara dan melindungi keutuhan negara-negara Islam sambil menghadapi tentara salib. Salahuddin memiliki 3 cita-cita utama, menjamin kesatuan umat Muslim, membebaskan Yerusalem, dan menaklukkan Konstantinopel. Dalam usahanya merebut kembali Yerusalem, ia berhasil menguasai kota-kota strategis seperti Tiberias. Pada tanggal 4 Juli 1187, dalam pertempuran Hattin, Salahuddin mengalahkan pasukan tentara salib yang dipimpin oleh Raja Yerusalem, Gai dari Lusignan. Kemenangan besar ini membuatnya semakin dekat dengan tujuannya untuk merebut Yerusalem. Setelah kemenangan ini, Salahuddin dengan cepat memulai operasi penaklukan yang lebih luas. Ia berhasil menguasai hampir seluruh kerajaan Yerusalem, termasuk kota-kota penting seperti Acre, Tiberias, Askelon, Nablus, Ramla, dan Gaza. Pada tanggal 20 September 1187, ia mengepung Yerusalem, menggunakan ketapel tempur untuk menggempur dinding kota. Akhirnya, pada hari Jumat, 2 Oktober 1187, Yerusalem berhasil direbut kembali. Kemenangan Salahuddin tidak hanya di bidang militer. Pemerintahannya menandai dimulainya era yang sistematis dan progresif. Banyak madrasah, rumah sakit, dan masjid dibangun di bawah kepemimpinannya. Ilmu pengetahuan Islam mencapai puncaknya pada masa ini, dengan banyak cendekiawan datang ke wilayah-wilayah yang dipimpin oleh Salahuddin. Dukungan Salahuddin terhadap para cendekiawan mendorong peningkatan dan kemajuan pengetahuan yang signifikan. Salahuddin meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 1193 di Damaskus. Setelah kematiannya, kain kafannya diikatkan ke tombak dan dibawa ke hadapan masyarakat dengan pesan yang menyentuh hati. Wahai para muslim, wahai masyarakat, Sultan Salahuddin tidak mengambil apa-apa dari dunia ini kecuali kain kafan ini. Jadikan ini sebagai pelajaran dan jangan terperdaya oleh dunia.
Kisah hidup Salahuddin mengajarkan kita untuk memiliki tujuan hidup yang tinggi untuk Islam dan untuk selalu berjuang demi keadilan dan kebenaran. Seperti Salahuddin yang agung, suatu hari tubuh kita akan dibungkus kain kafan, dan kita tidak akan membawa apa-apa dari dunia ini selain amal kebaikan kita. Kegigihannya dalam mencapai tujuan, keteguhannya dalam mempertahankan keadilan, serta kebijaksanaannya dalam memimpin, menjadikan Salahuddin sebagai teladan bagi umat Muslim di seluruh dunia.